Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan terapi dasar neurologi berupa pemeriksaan rangsang meninggal. Ini pemeriksaan yang penting dalam pemeriksaan neurologi untuk menentukan apakah ada suatu permasalahan di meningeal ya, pembungkus sistem saraf pusatnya ya, lapisan pembungkus sistem saraf pusat yang baik di otak maupun di saraf tulang belakang. Nah, jadi tes perangsangan meningal ini akan memberikan tekanan pada meninges dan radix atau saraf perifer pada saraf spinal yang mengalami memang iritasi atau peradangan inflamasi. Maka kompensasinya adalah ada gerakan postur, ya, kompensasi pada tubuh berupa tahanan, kemudian kontraksi pada otot-otot di daerah leher terutama kalau kita melakukan pemeriksaan takut misalnya sebagai respon protektif dan ada gerakan yang meminimalisasi daripada regangan tadi ya. Nah, yang pertama pemeriksaannya adalah pemeriksaan kaku kuduk ya. Dari pemeriksaan kaku kuduk ya, pemeriksaan yang disebut sebagai pemeriksaan rigiditas nuchei. Jadi termasuk pemeriksaan rangsang meninggal. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan di mana pasien dengan posisi berbaring, pemeriksa posisi di sebelah kanan pasien, tangan pemeriksa itu berada di belakang kepala pasien, ya. Tangan kanan berada di dada pasien. Kemudian kita lakukan fleksi pada sendi leher. Bertekuk dia mengarah ke tangan pasien seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada tahanan, ini atau bisa dilakukan fleksi, artinya normal, ya. Nah, artinya kaku kuduk itu negatif, ya. Kalau kita lakukan ada tahanan, ada spasme pada otot-otot di ekstensor nuchei atau daerah belakang leher, maka ini menandakan ada suatu proses iritasi pada meninges atau ada perdarahan pada subarachnoid. Ya, jadi itu sangat penting sekali pemeriksaan ini, sangat otot memulih ke arah satu gangguan perdarahan subarachnoid, hemoragik atau satu infeksi selaput otak. Biasanya sering adalah meningitis. Nah, tapi yang paling penting, pemeriksaan ini harus kita pastikan jangan ada sampai cedera servikal pada pasien. Pasien jangan ada sampai permasalahan serviknya, ya. Jadi, misalkan rigiditas servikal, ya, kekakuan pada otot leher itu harus kita singkirkan. Cara menyingkirkannya adalah, ya, selain kita lakukan pemeriksaan fleksi, misalkan fleksi lehernya tadi tidak mampu, kaku positif, kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan ya, menyingkirkan rigiditas servikalnya adalah pasien kita lakukan pertama tangan pas memeriksa sebelah kiri berada di kepala pasien ya, kemudian gerakkan ke kanan atau ke kiri ya kepalanya, jadi gerakan leher kanan kiri. Nah, ini bisa kemudian kita angkat bahunya Pak. Nah, lemas saja Pak ya, kepalanya diam aja yang digerakkan ya, angkat bahunya, kepalanya akan jatuh ke belakang, jangan ditahan kepalanya Pak ya. Kalau jatuh ke belakang, kemudian ini gerakannya juga tidak ada tahanan, berarti rigiditas servikal itu bisa kita singkirkan, dan kaki kuduk, fleksi leher tidak mampu, itu sangat mengarahkan kepada kaku kuduknya positif. Tapi kalau dari rigiditas servikal, kita lakukan gerakan kanan kiri tidak bisa, kemudian kita angkat bahunya, tidak jatuh ke belakang lehernya, tetap kaku, ya, tetap mengikuti angkat bahu kita, ya, mengikuti tidak jatuh ke belakang, maka itu berarti rigiditas servikal, kaku kuduk tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak interpretasinya tidak bisa kita katakan positif kaku kuduk, ya. Itu pemeriksaan yang namanya rasa meninggal yaitu kaku kuduk. Nah, ada pemeriksaan namanya Budzinski, ya. Budzinski 1, 2, 3, 4 dan ada Kernik. Untuk Budzinski 1, ya, itu pemeriksaan sama dengan pemeriksaan kaku kuduk. Kita lakukan fleksi pada leher. Apa yang terjadi? Jika kedua lututnya ini uh, ngangkat ke atas atau dia akan fleksi ke atas seperti ini. Ya, oke, kita coba ya. Oke, fleksi, angkat ini Pak, Bapak gini ya. Ini patologisnya ya. Normalnya tidak ada. Kalau normal tidak ada. Ini normal. Tapi kalau gini dia ngangkat keduanya, sekali lagi Pak. Nah,
Sekali lagi. Nah, ini Brzezinski 1 positif. Brzezinski 2, ya, kita lakukan atau disebut sebagai Brzezinski contralateral flexion. Ya, pada sendi lutut kita luruskan, kita fleksikan pada sendi panggul, kemudian kita fleksikan seperti ini, ya. Maka sisi kontralateralnya akan fleksi pada sendi lututnya, naik seperti ini. Nah, ini yang normalnya tidak ada. Coba ini normal ya, tidak ada gerakan pada sisi kontralateral. Tapi kalau lateral, coba Pak, yuk. Ya, lagi. Nah, ini Brzezinski 2 positif. Ya, biasanya Brzezinski 2 bisa saat kita lakukan pemeriksaan Kernig sign. Jadi pemeriksaan Kernig sign, ya, kita lakukan fleksi pada sendi panggul 90 derajat seperti ini, 90 derajat, ya, 90 derajat. Kemudian pada sendi lutut kita lakukan ekstensi gerakan 135 derajat, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau melebihi 135 pasien bisa, ini normal. Berarti kemeriksaannya negatif. Tidak ada tanda rangsang benihnya. Tapi kalau belum sampai 135 aja sudah ada tahanan, atau pasien sadar diri, atau ada tahanan paling sering, nah ini kronik sign positif. Sampai kronik sign, Brzezinski 2 bisa muncul. Ya, saat seperti ini juga ikut naik. Coba Pak naik sini. Ah, kronik sign-nya muncul ya, Brzezinski 2-nya. Dan yang selanjutnya, Brzezinski 3 atau check sign, Brzezinski check sign. Itu kita lakukan penekanan pada inferior yang namanya processus zygomaticus, ya. Arcus zygomaticus kita tekan bagian inferiornya, maka tangannya ini dua-duanya akan naik ke atas, ya, seperti ini, ya. Maksudnya fleksi siku, ya. Normalnya tidak ada. Yang normalnya seperti ini. Kalau ini tidak ada, ya, normal tidak ada. Kalau patologis, coba Pak, tangannya seperti ini ya. Kakinya dia seperti ini ya. Nah, ini karena normal. Kita perhatikan yang nggak normalnya. Kan? Ya, lagi Pak, terus maksimal. Oke. Bisa maksimal seperti ini? Bisa. Ya. Artinya fleksi pada sendi siku. Betul. Dua-duanya kan itu. Itu namanya check sign. Di sini check sign itu. Ya. Kemudian nih Brzezinski yang keempat atau disebut sebagai Brzezinski symphysial sign, di mana dikatakan positif jika ada fleksi pada kedua tungkai. Ya, saat kita lakukan apa? Penekanan pada simfisis pubis. Kita lakukan tekanan. Nah, kalau kita tekan seperti pubis, tidak ada gerakan ini normal, berarti negatif. Tidak ada rangsang meninggal. Tapi kalau kita tekan, dua kakinya ini lekuk, dua-duanya itu positif. Coba ya Pak ya. Kan? Iya, sekali lagi. Kan? Nah, ini Brzezinski 4-nya positifnya atau disebut sebagai Brzezinski special sign positif, menandakan ke arah ke rangsang meninggalnya itu dijumpai. Nah, baik, demikian dari saya terkait pemeriksaan rangsang milenial. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.